Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yani. Gimana kabarnya hari ini, Bu Mike? Alhamdulillah baik. Bu Yani juga gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Bu. Gimana? Fokus kemarin? Sudahkah? Alhamdulillah Sudah sudah kembalikan fokus. fokusnya? Alhamdulillah. Oke, gimana nih? Ada apa malam ini yang dibicarakan? Hmm, apa ya? Apa ya yang mau dibicarakan? Hmm, Intinya masih lelah Kira-kira gitu ada loh Bu Yani. gimana, Bu? Intinya saya masih lelah. Hari ini full kegiatan sangat melelahkan, mengantuk lagi. Eh, Masih hari ini karena saking penuhnya kegiatan jadi capek ya, Bu ya. Oke, Ayo, semangat Bu Mike. insyaallah amin. Oke, kira-kira ini nanti yang mau uh, tujuannya dari pertemuan ini mau apa nih? Apa ya kita? Saling berbagi. Oke, boleh. Bu Mike mau berbagi apa? Kalau untuk berbagi cerita masih belum ini ya, masih masih ngantuk. Masih ngantuk. Mungkin berbagi cerita yang lain. Apa mungkin ada keluh kesah tadi ini karena saking capeknya, karena banyak kegiatan, mungkin kegiatan dengan anak-anak, terus anak-anak ada masalah apa, Bu Mike-nya kenapa gitu? Hmm, kalau sama anak-anak sih nggak ada keluh kesah yang nyata saya alami hari ini ya lelah itu tadi lelah mengantuk maunya istirahat tidur gitu. Jadi kalau keluh kesah yang lainnya kayaknya nggak ada memang. Hmm. Kira-kira kalau boleh tahu Bu, yang bikin capek itu kegiatannya apa aja gitu? Hmm, karena saya sampai di rumah nggak sempat istirahat memang dari pulang sekolah tadi sampai rumah Ya, ganti baju langsung ngantar suami ke masjid sholat Jumat karena dia nggak tahu jalan nggak tahu di mana masjid terus nungguin lagi jadi kayak orang ikut sholat Jumat gitu. Nah, kemudian pulang dari sholat ke rumah ganti baju berangkat ke Hapsi iya, lagi karena dia pengen ngelihat gimana sih Hapsi lawatan itu gitu kan. Terpaksa iya, biasanya saya kalau banyak kegiatan banyak tugas jarang turun lebih mementingkan tugas lebih mementingkan kegiatan karena dia pengen tahu akhirnya oke lah iya, turun turun sampai sore tadi jadi sampai rumah itu sudah hampir maghrib baru sampai rumah jadinya nggak ada istirahat kan baru aja iya, duduk ganti baju saya lihat sudah jamnya hampir mendekati tinggal 10 menit lagi kita masuk jam nah itu jadinya tadi makanya agak ini nggak terlalu merespon banyak di samping lagi sinyalnya M3 kan kalau harinya hujan-hujan cuacanya kurang baik kurang mendukung sinyalnya ya iya. sudah. Uh, Tadi berarti saking penuhnya kegiatan ya Bu ya, karena memang Nggih. uh, uh, suami mengantarkan suami kemana-mana karena takut karena memang belum tahu jalan takut kesasar gitu ya Bu ya. Nggih, betul. Oke, kalau menurut Bu Mika dari skala 1 sampai 10 ini Bu Mika ini berada di skala keberapa saat ini capeknya? Capeknya. Full Ya. deh. Pokoknya skala Oh capeknya sudah full, 9.
sudah sampai 9, satu lagi sudah sampai puncak ya. Sudah sekali banget aja ini. Iya. Oke. Jadi nanti apa namanya? Solusinya Bu. Kira-kira Bu Mike ini tadi kan skala capeknya itu di nomor 9 gitu ya. Kira-kira solusi biar nanti besok paginya sudah capeknya hilang itu mau seperti apa Bu? Besok pagi capeknya hilang karena saya hari Sabtu itu tetap ada kegiatan. Kalau di sekolah tugas pokok kan saya sampai hari Jumat full day. Yeah. Tapi di hari Sabtu saya juga ngajar di SD, diminta membantu mengajar TIK di SD gitu. Jadi hari Sabtu ya, tetap ngajar anak SD lagi yang saya hadapi kelas 4, 5, 6. Jadi ya biasanya kan kalau merasa lelah ini lebih baik cepat-cepat tidur karena besok yang saya hadapi itu justru anak-anak. Itu kan justru malah membuat emosi kita yang tidak stabil kalau dalam kondisi seperti ini. Makanya fit, benar-benar fit. Tidak boleh capek, tidak boleh lelah gitu. Aduh luar biasa nih. Kemarin kan juga saya tanya sama Bu Rili di SMP 7 itu sudah full day, sudah 5 hari kerja atau baru 6 hari, kata Bu Rili 5 hari. Ternyata Bu Mike 6 hari ya Bu ya, karena 1 harinya juga untuk mengajar di SD gitu ya. Iya. Nah, jadi tadi disampaikan posisinya sedang capek-capeknya, besok harusnya istirahat, tetapi ternyata masih ada masih ada kegiatan menyambung menjadi guru bantu ya Bu ya, membantu yang ada di SD. Jadi menurut Bu Mike nih, biar besok pagi tujuan Bu Mike untuk ngajar, karena posisinya sekarang capek, besok pagi harus ngajar lagi di SD, apalagi dengan anak-anak SD yang luar biasa ya Bu ya, kalau kita bandingkan dengan anak SMP ya. Saya belum pernah ngajar anak SD, tapi memang kata teman-temannya seperti itu, lebih mending SMP daripada SD gitu. Jadi kira-kira rencana Bu Mike ini mau bagaimana? Biar nanti Bu Mike-nya bisa mengesampingkan rasa capeknya, jenuhnya gitu Bu. Malam ini full istirahat pokoknya. Jadi besok pagi ketika kita bangun kan sudah fresh. Ya. Tadi istirahat tubuhnya, ya. Seluruh tubuh diistirahatkan, secara otomatis besok sudah fresh semuanya. Sel-sel baru ceritanya. Oke, berarti sekarang yang diharapkan nanti setelah rukolnya selesai langsung bisa istirahat gitu ya Bu ya? Betul, langsung istirahat. Mudah-mudahan sudah tidak ada gangguan lagi ya Bu. Alhamdulillah, amin. Kira-kira Bu kalau misalkan ada gangguan lagi mau bagaimana Bu cara ngantisipasinya? Kalau gangguan sebenarnya Bu Yani setiap hari itu pasti selalu ada, namanya kita hidup pasti ada. Kecuali kita sudah nggak bernafas baru tidak punya gangguan begitu. Jadi aku pasti punya strategi masing-masing dalam setiap harinya. Misalkan hari ini gangguannya karena kelelahan, strateginya istirahat, menenangkan diri. Terus lagi besok misalkan gangguannya galau nih, ya misalkan galau atau apalah gitu, sedih dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya sih saya bawain nyanyi atau bawa selawat atau ngaji, tapi yang lebih nyaman itu ngaji. Cuman karena ini di rumah yang baru ini Qurannya belum dibawa, nggak bisa ngaji kan, kayak nggak Quran, sambil nyanyi lah, orang ngedumel seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti suasana kita posisinya itu misalkan sedang bete, lagi malas ngomong dan lain sebagainya, itu yang parah. Karena apa? Itu bisa terbawa-bawa ke kelas. Yang parahnya itu. Jadi kadang-kadang saya strateginya kalau seperti itu, saya bawa tidur, Bu Yani. Benar, saya bawa tidur. Bangun tidur pasti fresh tuh. Hilang bete. Benar-benar.
Jadi tadi strateginya tidur ya Bu ya, biar bisa Betul. kembali normal lagi. Ya istirahat penuh, tidur, kita bangun lagi sudah fresh lagi, kita sudah melupakan perasaan capek yang tadinya kita rasakan, sekarang sudah segar lagi gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin kira-kira nih Bu, untuk aksinya, rencana aksinya nanti ke depan mau bagaimana agar tidak terlalu capek seperti ini sehingga nanti bisa mempersiapkan kegiatan hari esoknya bisa berjalan lancar gitu Bu. Kalau saya itu Bu Yani tergantung dari fisik karena fisik saya itu nggak bisa dibaca Bu Yani. Saya punya Ya. anemia nih. Saya punya anemia total. Kemudian saya juga punya mah, tapi alhamdulillah selama ini mah saya nggak ada kambuh nih. Cuma kalau anemia tuh Ya. nggak bisa dihindari. Dalam keadaan kecapean tuh pasti drop kan. Itu otomatis Ya. sudah nggak bisa dihindari. Memang nggak bisa dihindari. Jadi nggak bisa menghindari solusi capek itu nggak bisa. Pasti kalau Ya. kecapean itu. Intinya yaitu tadi tidur dah, bawa istirahat tidur. Dia pasti akan normal lagi. Kalau minum susu saya sudah lelah minum susu. Minum vitamin tambah darah juga sangat lelah. Yang namanya pernah diinfus ini juga sangat melelahkan. Jadi satu-satunya jalan ya tidur memang, istirahat. Jadi itu aja solusinya. Kalau saya strategi lain nggak ada memang. Karena memang fisik saya nggak bisa dibaca. Di saat fisik saya terasa nyaman, terasa sehat, terasa fresh, cepat-cepat saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tugas, pekerjaan, apapun yang bisa saya lakukan, semuanya segera saya lakukan. Karena besok belum tentu saya sehat, kayak gitu. Nggak bisa dibaca. Misalkan pagi Ya. saya sehat, kan belum tentu sehat. Kadang-kadang orang juga aneh lihat saya, pagi tadi sehat, kok sekarang bilang sakit. Kalau yang belum ngerti saya biasa seperti itu. Tapi kalau yang sudah mengerti, sudah tahu, kayak teman-teman saya ke sekolah yang terdahulu itu kan mereka semua rata-rata sudah tahu, sudah lama kumpul. Jadi nggak ada lagi yang Ya. bilang gitu, udah Bunda istirahat, jangan terlalu ini, gitu kan malah enak. Ya. Ya, Jadi support sistemnya yang dari orang-orang sekitar ya Bu ya, yeah, betul. pastinya. Intinya juga selain support, hati kita harus selalu senang. Nah itu. Bagaimana caranya Ya. membuat senang walaupun sebenarnya sedang sedih, selalu tersenyum walaupun hatinya merana. Itu Walaupun hatinya kuncinya. merana ya. Selalu tersenyum. Jadi kan nggak terlihat kalau kita itu sedang merana. Akhirnya kita kan Ya. ikut senang. Orang senang kita ikut senang begitu. Jadi istilahnya biarkan merana kita sendiri yang merasakan begitu ya Bu ya. Betul. Betul, jangan Hmm, sampai keluar. iya, yang orang-orang lain tahu kita ini baik-baik saja, bahagia selalu gitu ya Bu. Betul, betul. Iya. Tapi ini juga Bu Mike, menurut saya apa namanya? Karena biasanya kan sakit itu awalnya dari diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Jadi apapun Betul. misalkan ada hal-hal yang mengganggu dari Bu Mike sendiri harus punya orang orang lain, orang terdekat yang memang dipercaya untuk bisa apa namanya menjadi istilahnya teman curhat begitu ya Bu ya, biar tidak terpendam Oke. sendiri gitu. Susah Bu, saya orangnya kalau dibilang tertutup sebenarnya enggak. Cuma mungkin saya ini Iya. terlalu pendiam gitu ya. Susah, saya tuh ingin mengungkapkan susah, makanya saya lebih suka menulis puisi itu. Jadi kata-kata, ungkapan isi hati saya itu selalu saya tuangkan dalam puisi, semuanya dalam bentuk Ya. puisi. Karena susah memang, saya kalau diajak ngomong masalah pribadi susah sekali. Kurang tahu kenapa. Padahal saya orangnya nggak tertutup loh. Jadi kalau misalkan bertemu dengan orang sekiranya cocok nyambung ngomong ya ngomong gitu ya Bu ya. Mungkin ngomong ya ngomong aja, tapi nggak sampai nang blak-blak-blak gitu enggak. Ya. Kalau di dalam Ini puisi, wah keluar iya. semua tuh kalau di dalam puisi. Kalau yang mengerti bahasa puisi pasti tahu tuh. Kalau yang nggak ngerti paling dia biasa loh. Padahal memang benar-benar isi hati itu puisi yang saya buat itu. Iya, iya. Berarti
ini bisa jadi strateginya Bu Mika ini ya Bu ya. Jadi setiap ada Betul, perasaan yang ini apa namanya disampaikan lewat tulisan ya. betul. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bu Mika? Cukup. Oke, Tidak ada. berarti terakhir dari saya. Kan ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya Bu ya. Yeah. Bu Mika tadi dari yang seharian capek, penuh dengan kegiatan, terus ternyata Bu Mika juga ada apa namanya, ada sedikit gangguan di kesehatan seperti anemia gitu ya Bu ya. Sekarang mahnya Yeah, alhamdulillah sudah yeah. tidak kumat lagi begitu. Kira-kira nih yang dirasakan Bu Mika pada obrolan kita malam ini bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan Bu Yani. Selain sedikit agak hilang sih ngantuknya, walaupun masih ada sekian persennya, hilang sekian persen. Tadi saya Iya, bilang 90% ya Bu ya, hilang iya di 10% atas. masih 80%. Setidaknya matanya sudah bertambah lagi Sudah berkurang 8. berarti ya Bu ya. Oke. Oke, alhamdulillah kalau sudah berkurang. Berarti ada sedikit membantu Bu Mika untuk bisa menghilangkan capeknya tadi walaupun hanya satu tingkat gitu ya Bu ya. Oke, Oke. betul. Oke, gitu aja Bu Mika. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di obrolan selanjutnya. Sehat-sehat ya Bu Mika. Sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh? wabarakatuh, Ibu Yani. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mika. Selamat malam. Kita bertemu lagi Bu Yani setelah 1 minggu kemarin kita berbincang-bincang. Bagaimana, Iya, sehat? Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. 1 minggu kemarin kita dengan senangnya saling membahas dan berbagi mengenai percakapan banyak hal. Dan hari ini saya Iya. punya suatu pertanyaan yang sangat mengkritik di hati gitu, maksudnya mengkritik di hati saya. Nah, ini Ibu Yani ketika sedang melakukan sesuatu yang ada dalam pikiran Bu Yani apa ya? Gimana, Bu? Mohon maaf bisa diulangi. Ketika Bu Yani sedang melakukan sesuatu yang ada dalam pikiran Bu Yani apa ya? Sesuatu apa ini, Bu? Sesuatu apa saja, baik itu di dalam Ah, kelas, di kantor, di rumah, di jalan, di pasar, yang ada di dalam pikiran apa ya? Oke. Yang pastinya sesuatunya itu yang saya kerjakan biasanya sudah sesuai saya rencanakan terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, jadi karena sudah sesuai dengan rencana saya yang merasa senang karena sudah melakukan sesuatu tersebut, sudah melaksanakan sesuai dengan rencananya. Tetapi karena biasanya rencana kita itu tidak sesuai dengan apa yang faktanya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya Bu ya. Kadang karena saya kenapa sih kok nggak bisa terlaksana begitu Bu. Artinya ada perasaan ngeluh sama Bu Yani ya. Ya, Terus pasti. kalau sudah begitu gimana? Kalau sudah begitu ya saya biasanya duduk Bu, duduk termenung sambil memikirkan
kenapa sih gitu? Kenapa sih kok rencana yang mau dilakukan itu sesuatunya itu kok nggak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nanti karena saya juga orangnya terlalu sensitif ya Bu ya, orangnya sensitif, jadi harus ada jeda dulu biar nanti mood saya balik lagi ke seperti sebelum saya melakukan sesuatu itu Bu. Artinya punya strategi baru lagi untuk melaksanakan sesuatu itu karena rasa penasaran atau Ya, ada perasaan tidak puas gitu. Gimana strateginya dong? Bagi-bagi. uh, jadi nyoba nyoba dengan cara lain begitu Bu. Nyoba dengan cara lain, kita coba misalkan dengan cara yang pertama pasti kita sharing dulu ya. Jadi saya ini orangnya juga tertutup Bu. Kalau saya tertutup sih memang orangnya tertutup, tetapi harus punya satu orang yang memang dipercaya gitu. Tidak bisa ke sembarang orang untuk cerita gitu kan. Harus ada yang bisa dipercaya. Jadi kalau sudah percaya sama orang, siapa yang saya percayakan itu yang saya bisa cerita ke orang tersebut. Nah, kebetulan saya juga sharing, minta pendapat mau bagaimana. Saya coba misalkan saran-saran dari beliau itu seperti apa, saya coba untuk laksanakan gitu Bu. Karena saya yakin nanti kalau sharing dengan orang lain pasti karena saya sendiri juga orangnya tadi sudah sensitif, bad moodan, mood mau balik ke mood awal itu juga harus punya waktu banyak gitu kan. Jadi harus ada orang lain yang memang sekiranya bisa mengembalikan mood saya secara cepat gitu Bu. Waktu banyaknya seberapa banyak Bu Yani? Saya bisa seharian penuh Bu. Saya bisa seharian penuh untuk bad mood untuk bisa menyesali sesuatu yang tidak bisa berjalan dengan lancar itu. Bukan main satu hari penuh. Iya. Tolong nggak bisa diperpendek itu satu hari jadi setengah hari. Biasanya nggak bisa Bu. Memang ya tergantung nanti apa namanya tadi dengan orang yang saya ajak sharing itu kira-kira nanti orangnya standby atau tidak begitu loh Bu. Karena saya ketika sudah bad mood itu sudah tidak bisa ini mau bagaimana lagi sih gitu tidak bisa Bu. Jadi memang harus ada teman lain orang lain gitu. Kalau misalkan nih orang yang dianggap ibu percaya, ibu anggap bicara enak, tahu-tahu membocorkan di belakang, gimana tuh perasaan Bu Yani? Kalau itu ya jelas Bu, pasti kita sama ya Bu ya rasanya kecewa gitu. Kenapa sih padahal orang ini sudah saya percaya, sudah sangat saya percaya untuk bisa menjaga kerahasiaan, istilahnya begitu ya Bu ya. Menjaga kerahasiaan, terus bisa dipercaya, tapi ternyata di belakang tidak bisa dipercaya. Pasti saya merasa kecewa dan itu tadi saya sudah bad mood karena sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar, sudah dikecewakan dengan orang yang saya percaya pasti bertumpuk dan itu nanti jangka waktunya bisa lebih lama lagi, Bu. Bisa down. Iya. Aduh, kalau sampai down, itu apa yang harus Bu Yani lakukan? Kalau sampai down, bener-bener down deh ya. Apa yang harus Bu Yani lakukan tuh di saat down? Yang Ibu pikirkan apa? Mau ngapain saat down itu? Terus perasaannya bagaimana? Apakah ada semangat baru yang muncul atau bagaimana? Boleh cerita dong. Kalau ini saya contohkan aja gitu ya Bu ya. Misalkan jadi saya misalkan saya ada sebuah kegiatan apa namanya mau melaksanakan sesuatu di kantor begitu. Mungkin ada rencana dengan Bapak Ibu guru, dengan rekan-rekan teman yang di sekolah mau mengadakan sebuah kegiatan sederhana aja Bu, bersih lingkungan gitu ya Bu ya. Nah, bersih lingkungannya itu sudah ditetapkan bahwa misalkan wali kelas megang ini, tetapi ternyata wali kelas yang lain itu tidak bisa menyesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Pasti saya rasanya bad mood itu Bu, karena memang tidak sesuai dengan job-nya mereka masing-masing.
Nah, kalau sudah seperti itu, saya biasanya nanti balik ke kantor, duduk, diam, habis itu nanti sharing dengan teman yang saya percaya, gitu kan. Kok teman yang saya percaya ini justru malah tidak bisa dipercaya. Nah, berarti cara saya yang setelah itu adalah saya lebih baik menghindar dari circle yang seperti itu, Bu. Situasi saat itu mau seperti apa, saya lebih baik menghindar. Kemudian saya lebih nyaman berkumpul dengan anak-anak karena nanti biasanya anak-anak inilah yang nanti akan bisa mengembalikan mood saya gitu, Bu. Mantap. Akhirnya mencari suasana hati tersendiri gitu, Bu, ya. Iya, Satu hal iya. lagi, Bu. Ketika sama anak-anak lagi nih, karena tadi lari ke anak-anak, kita ke anak-anak lagi. Ketika sama anak-anak lagi, ternyata melihat situasi yang tidak mengenakan, misalkan maunya kita tadi happy ending sama anak-anak. Iya. Tahu-tahu di dalam kelas, sama anak-anak ada yang pacaran, kemudian ada yang merokok dengan tidak sengaja terlihat. Aduh, gimana tuh moodnya nih? Moodnya Bu Yani Pasti maksudnya ya, Bu, ya. di bagian Moodnya moodnya pasti bertambah lagi. Tadi ya misalkan skalanya ke 6, 6, 7, 7, 8 gitu ya, Bu, ya. Tapi mencoba untuk karena ini kita ke anak-anak gitu kan. Jadi kita coba karena kita juga harusnya kan ke anak-anak harus mengesampingkan apa namanya emosi kita ya gitu ya, Bu, ya. Jadi saya coba mengesampingkan emosi saya coba masuk ke circle mereka, kita sama-sama untuk saling curhat, Bu. Nah, jadi apa yang saya rasakan ke anak-anak saya sampaikan, keluh kesahnya seperti apa, dan saya coba untuk pendekatan ke anak-anaknya. Kira-kira kalau misalkan tadi anaknya merokok gitu ya, Bu, ya. Anaknya bandel, anaknya pacaran gitu kan. Saya coba masuk ke dalamnya gitu kan, menjadi teman curhatnya, menjadi teman sejawatnya, berusaha untuk berada di posisi seperti itu agar mereka nyaman curhat dengan saya pun juga nyaman untuk menyampaikan masukan-masukan kepada anak-anak gitu, Bu. Jadi mencoba mengesampingkan emosinya aja dulu gitu. Alhamdulillah. Ternyata terlalu banyak yang kita pikirkan, sehingga terlalu Iya, banyak juga strategi yang harus kita keluarkan. Akhirnya iya, Bu Yani, ketika itu terjadi tanpa disadari, tanpa diinginkan, tapi kehendaki, tiba-tiba nih ketika kita itu pasti itu deh seperti itu pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana, pasti akan berhasil, pasti sukses. Malah sebaliknya. Aduh, iya. bertambah-tambah lagi. Mana dong lagi suasana hatinya. Intinya strategi yang harus dilaksanakan yang paling jitu. Apalah yang harus dilakukan Bu Yani lagi karena di sini salah, situ salah, sini salah. Rasanya greget gitu kan. Akhirnya kan Iya. punya jitu, yang paling jitu, yang paling top gitu. Apa ya Bu Yani ya? Strategi ke anak-anaknya gitu ya, Bu, ya? Betul, ke semuanya. Di Oh, ke semuanya. Kalau kantor, di sini, aduh pokoknya semuanya bikin greget. Rasanya pengen nangis, pengen apa, semua perasaan kan berkecamuk. Akhirnya Bu Yaninya gimana tuh? kalau ya untuk ke Mungkin anak-anak, saya cerita, nyoba aku satu-satu bunuh dulu ya, diri Bu, ya. saja. Gitu kan nggak mungkin. Kalau ke anak-anaknya strateginya itu tadi, Bu. Karena kita sebagai guru itu tidak hanya tugasnya hanya mengajar materi, mengajar pengetahuan gitu ya, Bu, ya. Tapi kita juga harus sebagai apa namanya? Pamong gitu ya. Jadi ngemong gitu ya, Bu, sama anak-anak ya. Jadi saya berusaha untuk tidak hanya menjadi seorang guru saja, tidak hanya sebagai seorang pendidik saja, tapi strategi saya adalah mencoba memasuki di kehidupan mereka gitu kan. Jadi tidak hanya saya dikenal Bu Yani sebagai guru itu tidak, tetapi saya Bu Yani dikenal juga sebagai sahabat mereka yang nantinya bisa menjadi tempat keluh kesah mereka gitu, menjadi orang tua mereka yang kedua setelah orang tua yang di rumah. Itu jelas yang strategi yang pertama untuk ke anak-anak. Kalau untuk teman-teman yang rekan sejawat di sekolah, mungkin saya juga lebih bisa melakukan pendekatan gitu ya, Bu, ya. Kalau selama ini mungkin saya orangnya tertutup gitu kan,
orangnya tertutup, kalau ada apa-apa suka saya pendam. Nah, sekarang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-temannya, jadi teman-teman tahu maksud saya itu seperti apa, pengennya seperti apa, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan jobnya. Jadi saya mencoba strateginya tidak menjadi orang tertutup gitu ya, Bu. Alhamdulillah, akhirnya semuanya selalu ada solusi, ada jalan. Iya. Jadi ini gimana menurut perasaan Bu Yani setelah kita berbincang-bincang, mengeluarkan isi hati, mengeluarkan pendapat, apa yang dirasakan? Yang jelas lega ya Bu, lega. Jadi seperti apa ya, biasanya di dalam hati itu hanya dipendam, sekarang lega. Oh ternyata setelah saya melakukan hal-hal yang seperti itu, yang biasa saya lakukan itu ternyata tidak ada dampak baiknya. Jadi saya harus mengubah strateginya. Tadi Bu Mika luar biasa dalam menggali potensi-potensi saya. Ternyata saya di dalamnya juga punya potensi yang memang harusnya sudah dikeluarkan, ternyata belum dikeluarkan gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu Yani, setelah ini kita sama-sama karena waktunya juga dengan sangat menyesal, akhirnya keluar kata-kata akhirnya Bu Yani, apa yang bisa Ibu Yani dapatkan dari perbincangan kita malam ini, kemudian harapan, dan menurut Bu Yani yang tidak sesuai dari perbincangan kita hari ini apa ya, agar nanti ke depannya kita bisa lebih baik dalam menata apapun. Kalau yang tidak sesuai sih, kayaknya sudah sesuai ya Bu ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi semua pertanyaan keluh kesah saya selama ini sudah terjawab, sudah menemukan sebuah solusi, sudah ada menemukan sebuah strategi gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk sesuatu yang kurang itu kayaknya hanya di sayanya aja, nanti saya berlatih untuk lebih bisa terbuka gitu ya Bu ya. Tadi Bu Mika luar biasa sekali dalam membuat saya jadi orang yang biasanya tertutup, ngomongnya cuma sedikit-sedikit, ini jadinya banyak gitu, bisa bercerita dengan leluasa gitu. Itu yang baik Bu. Kalau sesuatu yang perlu ditingkatkan, kayaknya perlu yang ditingkatkan hanya dari sayanya sendiri aja Bu. Jadi bagaimana cara mengontrol emosi saya, bagaimana cara nanti saya mengungkapkannya ke Bu Mika, ke teman-teman lainnya, begitu Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa hari ini, malam ini. Kita akhiri Bu Yani, ternyata kita sudah pada puncak waktu yang sudah ditentukan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mike. Sehat selalu.